Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 56 versi novelnya. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya bisa cek link di kolom komentar atau kunjungi playlist yang sudah Mimin buatkan supaya nggak bingung dengan jalan ceritanya. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah kemunculan Yalou di ruang rapat itu, Xiaoyan seketika menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, "Guru, kenapa kau keluar?" Cara panggilan Xiaoyan kepada sosok misterius itu sontak membuat semua orang yang hadir di sana sadar bahwa selain bakat alami yang dimiliki Xiaoyan, penyebab lain Xiaoyan bisa berkembang dengan sangat cepat pasti berkaitan dengan sosok misterius itu. Melihat ekspresi Xiaoyan yang cukup tegang, Yalou kemudian tertawa dan mengatakan bahwa tidak apa-apa, cepat atau lambat semua orang pada akhirnya akan mengetahui rahasia kita. Ini adalah pertama kalinya dia menampakkan diri di hadapan orang lain selain Xiaoyan dan Ratu Medusa. Namun tindakan ini tidak sembarangan. Yalou tahu dia akan kesulitan menyembunyikan keberadaannya saat pertarungan melawan Sekte Yunlan nanti. Jadi apa bedanya jika harus muncul di saat-saat seperti ini? Selain itu, dengan kemunculannya, Yalou yakin para petinggi kekaisaran yang sebelumnya merasa ragu akan segera yakin dan mengambil keputusan untuk membantu Xiaoyan. Seketika, semua orang yang hadir saling menatap satu sama lain dibarengi rasa kaget dan tak menyangka Xiaoyan masih menyembunyikan kartu truf seperti itu. Jadi wajar saja jika dia berani menyinggung Sekte Yunlan. Dibandingkan dengan Yalou dan yang lainnya, kelompok Kaisar Es serta tetua sudut hitam tentu merasa lebih terkejut. Dikarenakan selain adanya sosok misterius itu, masih ada seorang ahli elit Douzong yang berada di sisi Xiaoyan. Sosok yang mereka maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Medusa. Bukankah dengan ini Xiaoyan memiliki dua elit Douzong yang siap membantunya? Ketika memikirkan hal ini, Jingu, Sumei dan juga Tiwu seketika saling memandang dan bergumam dalam hati. Beruntung mereka tidak terlibat konflik dengan Xiaoyan saat berada di sudut hitam. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan terbunuh begitu saja sama seperti Fan Lao. Dari sudut aula, Nalanji dan juga Nalansu akhirnya perlahan pulih dari keterkejutannya setelah melihat kemunculan Yalou. Kini mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiaoyan, maka semakin besar pula rasa penyesalan yang mereka rasakan. Nah, setelah itu Yalou kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua bisa melanjutkan diskusi," sembari duduk di kursi yang terletak tepat di sisi Xiaoyan. Mendengar perkataan itu, semua orang termasuk Yalou langsung memfokuskan pandangan mereka ke arah Xiaoyan dan juga Yalou. Dengan suara penuh hormat, Yalou lantas mengatakan, "Jika boleh, saya ingin tahu bagaimana memanggil senior ini. Sepertinya saya belum pernah melihat senior di Kekaisaran Jiama." Yalou kemudian tertawa dan mengatakan bahwa aku bukanlah seseorang yang berasal dari Jiama. Aku khawatir kalian semua belum lahir saat aku masih menjelajahi benua kala itu, sembari menatap ke arah Fama yang terlihat tak asing baginya. Yalou kemudian melanjutkan, "Bukankah kamu alkemis kecil yang pernah kutemui saat itu? Tampaknya Anda telah memperoleh beberapa kemampuan." Mendengar perkataan itu, tiba-tiba saja tubuh Fama bergetar hebat dan berkata, "Apakah Anda benar-benar orang tua itu?" Tentu saja topik ini membuat Xiaoyan kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Yalou lalu menjelaskan bahwa dia tak sengaja bertemu Fama saat sedang menjelajahi benua. Kala itu dia hanya sedikit lebih tua dari penampilan Xiaoyan saat ini. Karena merasa Fama memiliki potensi, Yalou pun lantas mengajarinya beberapa teknik alkemis. Mendengar perkataan Yalou, semua orang pun merasa terkejut sembari mengusap keringat dingin yang mengalir di wajah mereka dan mengatakan, "Bukankah itu berarti sosok ini adalah sang dewa obat yang asli?" Seketika Fama pun buru-buru turun dari kursinya dan langsung berlutut ke arah Yalou dari kejauhan. Fama lantas mengatakan bahwa aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu bahkan sampai aku mati sekalipun. Kimi Er yang berada tepat di samping Fama benar-benar tak percaya melihat sikap yang baru saja ditunjukkan Fama kepada Yalou. Dia tak bisa membayangkan latar belakang seperti apa yang dimiliki sosok tersebut sampai mampu membuat alkemis tingkat 5 begitu tunduk padanya. Setelah semua itu, tubuh jiwa Yalou secara perlahan memudar dan akhirnya kembali ke cincin Xiaoyan. Dengan lembut, Xiaoyan lantas mengetuk meja rapat sembari menatap semua orang dan bertanya, "Apakah kalian semua sudah membuat keputusan?" Orang pertama yang menanggapi hal ini tentu saja adalah tetua Fama.
Dia lantas mengatakan bahwa orang tua itu telah membantuku di masa lalu. Kali ini aku beserta asosiasi alkemis akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menghancurkan sekte Yunlan. Kata-kata Fama itu membuat semua orang terkejut. Asosiasi alkemis memiliki reputasi yang besar di Jiama. Dengan ini, kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak pesat. Tak lama setelah suara Fama terdengar, Mu Chen lantas membanting meja dengan keras sembari mengatakan, "Karena ketua asosiasi sangat berani, maka klanmu kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, sekte Yunlan telah lama tidak menyukai klan kami. Cepat atau lambat, klanmu pasti akan mengalami nasib buruk." Nah, dengan ini sudah ada 3 fraksi besar yang setuju untuk membantu Xiaoyan. Kini hanya tersisa klan Nalan dan juga keluarga kerajaan. Tak lama setelah itu, Yaoya mengerutkan alisnya dan berkata, "Tuan Xiaoyan, bukan hal yang mustahil bagi keluarga kerajaan untuk membantumu. Tetapi izinkan aku mengajukan beberapa pertanyaan. Jika kau berhasil mengalahkan sekte Yunlan nantinya, apakah mungkin bagi klan Xiao untuk melakukan tindakan yang serupa terhadap keluarga kekaisaran?" Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan lantas menatap tajam ke arah Yaoya sembari mengatakan bahwa akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah dimanapun itu. Namun, aku bisa menjamin selama keluarga kerajaan tidak melakukan tindakan semena-mena, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Putri Yaoya, kau juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini, maka keluarga kerajaanmu pasti akan dihancurkan sepenuhnya oleh sekte Yunlan. Oleh karena itu, aku berharap kau segera membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Di bawah nada mengancam ini, Yaoya pun akhirnya mundur tanpa daya karena kekalahan. Pada saat itulah dia sadar bahwa kerjasama ini sebenarnya ditujukan untuk mengungkap semua bahaya yang tersembunyi bagi klan Xiao. Jialau yang berada di samping Yaoya kemudian mengatakan bahwa Yaoya masih terlalu muda, jadi wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika membuat keputusan. Aku harap Tuan Xiaoyan bisa memakluminya. Karena semua orang telah setuju, maka secara alami keluarga kerajaan kami juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan sekte Yunlan. Melihat bahwa keluarga kerajaan juga telah setuju, Nalanji dan Nalansu pun hanya bisa membuka mulut untuk menunjukkan bahwa mereka bersedia bergabung dengan pasukan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mendengar keputusan mereka semua dan berkata, "Kalau begitu, aku berharap kerjasama ini bisa berjalan lancar. Selain itu, aku memohon kepada kalian semua agar merahasiakan keberadaan guruku." Tak lama setelah mengatakan itu, seekor burung pembawa pesan tiba-tiba saja masuk dan hinggap di tangan Kaisar S. Dia lalu menemukan secari kertas yang ternyata dikirim oleh Yafei. Seketika ekspresi Kaisar S berubah setelah membaca surat tersebut dan mengatakan kepada Xiaoyan bahwa orang tua Yunsan itu ingin mengadakan pernikahan antara Yunzi dan juga Guhe. Sepertinya dia bertujuan untuk memperluas kekuatan sekte Yunlan sebelum berhadapan dengan kita. Ekspresi Xiaoyan seketika berubah dan tak terkendali setelah mendengar kedua nama ini dilontarkan oleh Kaisar S. Semua orang pun ikut terkejut dan tak menyangka Yunsan akan menggunakan Yunzi untuk merekrut seorang alkemis tingkat 6. Sejak dulu, Guhe memang sudah tertarik dengan Yunzi. Namun karena saat itu posisinya adalah seorang tetua sekte, maka Guhe hanya bisa memperlakukannya dengan hormat dan tak mungkin melebihi batas. Melihat wajah muram Xiaoyan yang memiliki kenangan dengan Yunzi, Kaisar S pun mencoba menenangkan suasana dan mengatakan, kemungkinan besar pernikahan ini sepenuhnya dikendalikan oleh Yunsan. Jialau kemudian mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Jika pernikahan ini berhasil diselesaikan, maka Guhe akan benar-benar menjadi taring sekte Yunlan yang cukup merepotkan. Melihat ekspresi Xiaoyan yang belum juga berubah, Nalanji lantas berkata, "Aku yakin Yunzi tidak pernah memiliki perasaan terhadap Guhe. Dia juga merupakan orang yang cukup angkuh. Menurutku, Yunsan telah menggunakan sebuah trik khusus sehingga Yunzi tak punya pilihan lain meskipun harus menikah dengan orang yang tak dicintainya." Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun bertanya pada Kaisar S kapan pernikahan itu akan berlangsung. 2 hari dari sekarang, ucap Kaisar S. Mendengar perkataan itu, Xiaoyan lantas menyipitkan kedua matanya sembari mengatakan, "Kalau begitu, aku ingin kalian semua mempersiapkan segalanya selama 2 hari ini. Karena kita akan menyerang sekte Yunlan saat itu juga untuk menghentikan rencana busuk Yunsan." Tentu saja hal ini membuat semua orang terkejut atas perkataan Xiaoyan. Tetapi jika mereka memberikan waktu yang cukup, Guhe pasti akan mengumpulkan beberapa orang kuat dan akan mempersulit mereka untuk bisa menghancurkan sekte Yunlan.
Tuan Xiaoyan, selama Anda mampu mengalahkan para ahli sekte Yunlan terutama Yunsan, maka Anda dapat menyerahkan seluruh murid sekte Yunlan yang tersisa di kekaisaran kepada kami, ucap Yao Ye sembari tersenyum ke arah Xiaoyan. Meskipun keluarga kerajaan tidak dapat dibandingkan dengan sekte Yunlan, tetapi selama pemimpin mereka berhasil dikalahkan bukanlah hal yang sulit bagi prajurit kekaisaran untuk memusnahkan para keroco yang tersisa. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tak bisa menyangkal bahwa hanya keluarga kerajaan yang bisa melenyapkan sekte Yunlan sampai ke akarnya. Jika keluarga kerajaan bertanggung jawab atas hal itu, maka mereka akan sangat membantu di pertempuran kali ini. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan juga teringat sesuatu dan bertanya kepada Jialau, "Bukankah keluarga kerajaan memiliki binatang pelindung yang sangat kuat? Aku pikir kau harus mengeluarkannya di pertempuran nanti." Mendengar perkataan itu, Jialau dan juga Yao Ye pun seketika terkejut dan mengatakan, "Pada dasarnya kami memang memiliki binatang penjaga tingkat 6 yang kekuatannya setara dengan bintang 8 Do Huang. Namun sepertinya akan sulit bagi kami untuk bisa membuatnya ikut berpartisipasi. Semua itu dikarenakan binatang pelindung ini telah berjuang untuk keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, sehingga tubuhnya kini dipenuhi dengan luka tersembunyi. Beberapa waktu yang lalu, lukanya kembali meletus dan kini kondisinya bisa terbilang kritis. Kami yakin dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan memberikan pengaruh yang besar jika harus ikut bertarung." Mendengar hal itu, Xiaoyan lantas tersenyum sembari mengatakan, "Mungkin aku bisa membantu. Bagaimanapun juga, semua orang tidak boleh lupa kalau aku sejatinya juga seorang alkemis." Tetapi Jialau dan Yao Ye hanya menganggap itu sebuah candaan dan berkata, "Kami tahu Tuan Xiaoyan memanglah seorang alkemis. Namun setelah kami mengundang tetua Fama saat itu, dia mengatakan jika ingin benar-benar menyembuhkan binatang tersebut, maka kami membutuhkan sebuah pil obat yang disebut dengan nama pil cetakan tulang campuran." Tetua Fama kemudian menjelaskan kalau pil ini berada di tingkat 6 puncak yang bahkan dia sendiri tidak akan mampu untuk menyempurnakan pil tersebut. Sepertinya hanya Guha seorang yang mampu melakukannya di Kekaisaran Jiama. Namun karena masalah yang terjadi saat ini, kita tidak mungkin meminta bantuan padanya. Setelah merendung sejenak, Xiaoyan lantas mengatakan, "Serahkan masalah pil obat padaku. Karena kita semua berada di pihak yang sama, maka tentu saja aku tidak akan bertindak egois." Seketika semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata mendengar ucapan Xiaoyan barusan. Bukankah itu berarti keterampilan alkemis Xiaoyan benar-benar telah mencapai tingkat 6 hanya dalam waktu 3 tahun ini? Sebagai sesama alkemis, tentu saja tetua Fama lebih mengetahui betapa sulitnya meningkatkan kemampuan alkemis seseorang. Namun pemuda di hadapannya itu justru bisa naik dari alkemis tingkat 3 ke tingkat 6 hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Kecepatan semacam ini jelas tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tidak heran sang dewa obat bersedia mengajarinya. Bakat yang dia miliki benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun meminta Jialau untuk mengirimkan bahan obat yang diperlukan ke tempatnya nanti. Dengan kemampuan alkemisnya saat ini, Xiaoyan yakin dirinya memiliki peluang sukses yang besar dan berjanji akan menyiapkan pil tersebut dalam waktu 1 hari. Setelah mendengar hal itu, Jialau dan Yao Ye pun tak bisa lagi menyembunyikan rasa kegembiraan mereka. Selama binatang pelindung bisa disembuhkan secara total, maka secara alami kekuatan keluarga kerajaan akan melonjak sekali lagi. Nah, setelah sebagian besar masalah telah berhasil diselesaikan, Xiaoyan pun menghela nafas panjang sembari menatap ke arah luar dan berkata, "Sekali lagi, aku ingin semua orang mengumpulkan seluruh kekuatan tempur yang kalian miliki. 2 hari kemudian, pasukan gabungan kita akan berkumpul untuk menyerang sekte Yunlan." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan dan Kaisar Es lantas mengucapkan selamat tinggal dan pergi meninggalkan asosiasi alkemis. Di tengah perjalanan, mereka berdua berpisah. Kaisar Es kembali ke mansion klan Meter, sementara Xiaoyan terus berjalan menuju daerah paling ramai yang terletak di tengah kota. Pada saat ini, klan Xiao telah pindah sesuai dengan keinginan Xiaoyan sebelumnya. Di sana bahkan terpampang jelas prasasti yang bertuliskan nama klan Xiao hingga membuat siapapun yang lewat akan terhenti dan membacanya. Rumah besar yang ditemukan Xiao Li ini jauh melebihi rumah klan Xiao di Kota Wutan baik dari segi ukuran maupun gaya. Namun karena anggota klan telah berkurang banyak, kompleks sebesar itu akhirnya tampak sedikit sepi dan juga sunyi. Xiaoyan kemudian berjalan perlahan menuju ruang tamu untuk menemui kedua kakaknya yang saat ini sedang memberi perintah kepada para pelayan untuk membersihkan tempat tersebut. Melihat Xiaoyan yang terus mengamati tempat itu, Xiao Li lantas berkata, "Bagaimana? Bukankah rumah ini terlihat bagus?"
Seseorang tidak bisa hanya dengan mengandalkan uang jika ingin membeli rumah di lokasi seperti ini. Berkat kekuatanmu, para pedagang langsung setuju ketika aku menawar sebidang tanah ini. Meskipun tidak semegah markas klan Meter, Xiaoyan sudah merasa puas dan bertekad untuk menjadikan tempat tersebut sebagai markas utama klan Xiao di masa depan. Setelah itu, Xiaoyan pun memberitahu kedua kakaknya kalau dalam waktu 2 hari ini dia akan pergi menyerang sekte Yunlan. Tentu saja hal itu membuat Xiaoding terkejut dan bertanya, "Mengapa begitu terburu-buru? Jangan bilang padaku kalau ada masalah besar yang sedang terjadi." Xiaoyan melanjutkan, semua itu dikarenakan Yunsan berencana menikahkan Yunzi dengan Guhe untuk merekrutnya ke dalam sekte Yunlan. Jika itu masalahnya, maka kita memang harus bertindak cepat. Guhe bukanlah orang biasa. Kemampuannya mengumpulkan orang-orang di Jiama bahkan berada jauh di atas tetua Fama. Begitu dia bergabung dengan sekte Yunlan, ini akan sangat merepotkan, ucap Xiaoding dengan suara yang dalam. Xiaoyan lantas meminta kedua kakaknya itu agar tetap tinggal di markas klan Xiao dengan tenang dan menyerahkan semua masalah sekte Yunlan kepadanya. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang melapor bahwa Yaoya secara pribadi telah mengirimkan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan untuk memurnikan pil cetakan tulang campuran. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun langsung mengirim seseorang untuk mengundang Yaoya masuk sembari bergumam dalam hati bahwa sepertinya keluarga kerajaan benar-benar menganggap penting binatang pelindung itu, bahkan bisa mengumpulkan bahan obat secepat ini. Setelah menyerahkan cincin penyimpanan bahan obat itu kepada Xiaoyan, Yaoya pun langsung segera pergi agar Xiaoyan bisa secepatnya memurnikan pil tersebut. Xiaoyan kemudian pergi ke sebuah ruangan yang cukup tenang dan memerintahkan kepada semua orang agar tidak mengganggunya. Tepat setelah Xiaoyan menutup pintu kamar itu, sosok Yalou pun kembali muncul di hadapan Xiaoyan dan mengatakan, "Sepertinya kali ini Yunsan benar-benar takut padamu. Jika tidak, dia tidak mungkin berusaha keras untuk memperkuat sekte Yunlan dan memancingmu pergi ke sarang mereka." Semua yang dikatakan Yalou memanglah benar. Xiaoyan pun kembali teringat kemampuan para murid sekte Yunlan yang sangat mahir membentuk formasi gabungan. Hal ini tentu akan cukup sulit dihadapi seperti 3 tahun yang lalu. Yalou yakin bahwa Yunsan pasti telah mengetahui hubungan Xiaoyan dan juga Yunzi di masa lalu. Tindakannya ini kemungkinan bermaksud untuk mengacaukan pola pikir Xiaoyan. Tak bisa dipungkiri kalau rencana Xiaoyan menyerang sekte Yunlan dalam 2 hari ke depan tidak hanya untuk mencegah Guhe bergabung dengan mereka, tetapi juga dikarenakan jauh di dalam hati Xiaoyan dia masih tidak rela melepaskan Yunzi begitu saja. Melihat ekspresi Xiaoyan yang terus merenung, Yalou pun menghela nafas pelan dan mengeluarkan segumpal api putih dari tangannya hingga membentuk sebuah cincin dan melemparkannya tepat ke arah Xiaoyan. Yalou lantas mengatakan bahwa itu adalah cincin yang kubuat dari Bone Chilling Flame milikku. Ada cukup banyak api putih yang kusimpan di dalamnya dan akan menghilang dalam waktu 5 hari. Kemungkinan ahli dari Aula Jiwa akan muncul di pertempuran nanti dan aku khawatir tidak bisa membantumu saat itu. Oleh karena itu, cincin ini aku siapkan agar kau bisa menggunakan teratai Buddha di saat-saat terakhir. Xiaoyan mengangguk pelan dan segera mengeluarkan bahan obat yang dikirim Yaoya sebelumnya untuk memurnikan pil cetakan tulang campuran. Yalou pun tersenyum sembari mengatakan bahwa sudah lama aku tidak melihatmu memurnikan obat. Hari ini aku ingin melihat seberapa banyak kemampuan alkemismu telah meningkat. Karena kau memiliki 2 api surgawi, tentu itu akan sangat membantumu dalam pemurnian. Mendengar evaluasi dari Yalou, Xiaoyan lantas mengeluarkan tungku binatang merah yang dia peroleh dari Han Feng sebelumnya. Setelah itu, Xiaoyan pun mulai mengerahkan api hijau miliknya ke dalam tungku hingga membuat suhu di ruangan tersebut secara bertahap meningkat. Tell me that you love me.